Bismillah. Rame, rame, Assalamualaikum rame. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini walaupun siangnya masih bisa aktif belajar. Sudah makan mungkin semuanya. Saya puasa jadi tidak makan hari ini. Senin dan Kamis. Jadi disunahkan puasa karena Rasulullah ya berpuasa juga Senin Kamis. Sebabkan karena hari Senin Kamis itu amalan diangkat ke langit. Jadi Nabi sangat senang berpuasa Senin Kamis karena amalnya diangkat. Setiap amal diangkat hari Senin Kamis. Nah, semoga kita bisa lanjut lagi pertemuan kuliah lagi. Ya, perkerasan jalan. Perdana ini, kuliah pertemuan pertama. Kita akan bahas kontrak kuliah. Semoga bisa sukses kuliahnya sampai akhir. Nah, dapat nilai A. Tentunya syarat Amin, amin. tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yaitu hadir, kerjakan tugas, insya Allah dapat nilai A. Ikut UAS UTS. Nah, sekarang kita melihat saja untuk kuliah kita, perkerasan jalan ini. Nah, ini bisa jalan. Nah, ini mata kuliah kita, kodenya SKK 32, 2 SKS. Dengan tugas besarnya 1 SKS jadi 3 SKS. Ini yang lama ini. Jadwal tahun lalu, 2023, kelas A itu sekarangnya hari Senin. Hari Senin jam 1. Jadi kuliah sekarang ini kuliah offline sekarang. Pak Dokter kuliah atau online sekarang? Belum ada info online. Oh, belum ada info. Ini kita kuliah online dulu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjadi dasar pengetahuan dalam memahami perencanaan perkerasan. Jadi diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan gambaran umum menyeluruh mengenai pengertian perkerasan jalan. Mata kuliah ini juga membahas dasar-dasar perencanaan perkerasan jalan, ada uraian deskripsinya, parameter perencanaannya, metode perencanaan, contoh-contoh, dan hasil perencanaan. Jadi mahasiswa ya, bisa mengetahui dan memahami pengertian dasar perkerasan jalan. Mahasiswa secara umum diharapkan mampu menjelaskan gambaran umum perencanaan perkerasan jalan. Akhirnya diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip ilmu perkerasan dalam perencanaan pembangunan jalan. Di mana strukturnya terdiri dari tanah dasar, lapis pondasi bawah, lapis permukaan, ini susunan dari lapis perkerasan jalan ini. Lapis pondasi bawah, lapis pondasi permukaan, surface, ada parameter lalu lintas, rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan level perkerasan, dan batas minimum lapis perkerasan. Juga lapis tambahan dan konstruksi betal. Perkerasan overlay itu perkerasan dilakukan dalam perbaikan. Jalan sudah ada rusak, diperbaiki, itu perkerasan overlay. Pokok-pokok pembahasannya diantaranya kita akan bahas tentang perkerasan jalan itu sendiri, definisi, singkatan istilah dalam perkerasan jalan, perencanaan tebal perkerasan, ada perkerasan kaku, lentur, ada juga gabungan dari kaku dan lentur, kombinasi. Juga ada perkerasan overlay. Overlay itu ya, perbaikan jalan rusak, diperbaiki, perkerasan overlay. Itu juga contoh-contoh sel perencanaan. Jadi perencanaan kaku, rigid pavement, perkerasan lentur, fleksibel pavement, perkerasan kombinasi, komposit, kaku dan lentur, dan ada juga perkerasan overlay ya. Yang rusak diperbaiki, juga perkerasan overlay. Nah, setelah mengikuti kuliah ini, ya, diharapkan mahasiswa sudah bisa memahami konsep dasar perencanaan perkerasan jalan. Nah, itu akan dibahas sejarah perkerasan jalan dalam materi-materinya nanti. Perkerasan jalan, lapisan perkerasan, bahan-bahan perkerasannya, kaku, itu juga bahan perkerasan yang lentur, desain perkerasan jalannya, perencanaan tebal, perkerasan jalan, perencanaan perkerasan jalan lentur, kaku, lentur juga,
Ini perencanaan pergerakan kaku dan lentur, klasifikasi dan penyelidikan tanah. Setelah juga ditambah nanti kerusakan jalan dan juga perkerasan overlay. Nah, ini ada klasifikasi tanah, survei, perkerasan jalan kaku, ini kerusakan jalan. Ada 2, menggunakan metode Bina Marga dan PCI. Kemudian dievaluasi kerusakan dan diperbaiki dengan menggunakan perkerasan jalan overlay. Intinya ada 5 saja ini. Yaitu bagaimana konsep dasar perkerasan jalan kaku, perkerasan jalan lentur, kerusakan jalan, dan perkerasan jalan overlay. Bagaimana perencanaannya? Saja terima ini sebenarnya tuh. Dari setiap mata kuliah itu ada tugasnya. Jadi sebaiknya dikerjakan tugasnya. Dari sekarang sudah bisa dikerjakan karena sudah ada, saya kirim linknya, bisa dibuka materi dan tugasnya, dan bisa langsung kerjakan. Karena itu setiap bulan itu terkunci. Nah, Google dia kunci nih, saya harus beli lagi drive, hard disk 100 GB baru bisa terbuka. Jadi kalau sudah 1 bulan bisa terkunci, maka sebaiknya dikerjakan dari sekarang. Silakan dibaca, copy paste saja materinya, masih jawab di Google Form ya. Ada tugasnya. Jadi masing-masing materi itu ada tugasnya. Pada kesempatan ini belum ada tugas karena masih kontrak kuliah. Jadi sebaiknya mahasiswa membacanya. Wajib baca. Karena kalau tidak baca tidak bisa kerjakan. Hanya dengan membaca materi, Anda bisa copy paste dan jawab. Dan arahkan ke Google Form, Anda bisa paste di situ jawabannya. Ada tugas mandiri ya, setiap pokok pembahasan. Nah, usahakan bisa dikerjakan secepatnya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. DPKD apa Pak? Kalau bisa semuanya dikerjakan, ada waktu kosong bisa. Karena tinggal dibaca-baca. Baca-baca di mana saja, di pasar bisa, di rumah bisa, di kampus bisa, di luar kota pun bisa. Maka yang penting ada jaringan internet. Untuk penilaiannya ada sistem penilaian. Nah, tentunya akan dinilai UAS dan UTS. Evaluasi tengah semester ini UTS, evaluasi akhir semester ini UAS. Ada tugas. Fuck you. Sudah segini Mbak di pihak yang beranu yang Word. Nah, ya Allah. Ada dengar ini suara saya? Jadi jadwal tatap muka ini semester lalu, ini yang sekarang Senin ya. Senin jam 1. Wih, rame. Nanti ada ujiannya ya. Tengah semester ke-8. Setelah ke-7 itu pertemuan ke-8. Ini pertengahan semester ujiannya. Tes evaluasinya. Kemudian UAS biasanya di kampus. Pertemuan ke-16. Kemudian terakhir ini dari kontrak kuliah ada aturan kuliah. Kalau kita lihat offline, ada offline, ada online, belum ada informasi. Bisa juga online ya, bisa juga offline. Kalau bisa hadir, ya saya isi offline. Tapi kalau saya lihat tidak ada mahasiswa di kampus, saya isi online. Ya, tergantung mau hadir ya offline. Setelah itu ada aturan-aturannya. Kalau offline sesuai jadwal, ada jadwal mata kuliah, kita kuliah sesuai jadwal. Dan kalau lambat dosen, lambat saya masuk ya sekitar 30 menit, berarti kuliah tidak jadi. Terus ada kegiatan, saya informasikan memang tidak bisa masuk, nah bisa digantikan di waktu yang lain, sesuai waktu yang kosong dan mahasiswa. Dan ada aturan juga untuk dosen, untuk saya dalam kuliah pakaian rapi. Pakaian rapi seperti ini, pakaian berkerakin. Pakaian rapi, dosen tidak boleh merokok. Dalam kelas tidak boleh merokok, tidak dibolehkan mengucapkan kata-kata menyinggung entitas, menyinggung agama. Harus memberitahukan referensi bahan bacaan. Ini usulannya bisa ditambah ya, bisa ada usulan-usulan. Yang lainnya nanti Anda bisa masukkan kalau kurang. Bisa, karena sama ide saya di sini bisa ditambah oleh mahasiswa. Untuk mahasiswa juga ada aturannya ini. Kuliah offline ya, hadir 10 menit, 10 atau 15 menit ya. 15 menit. Ya, kuliah. Setelah itu ya, sebaiknya kita latihan disiplin. Selama 15 menit ya sebaiknya tidak masuk. Boleh masuk lagi.
Ini melatih kita bersikap disiplin. Tentunya dalam pakaian juga rapi, ya, kemeja atau kaosnya berkerat, ya, sopan, tidak ketat, tidak pendek, ya, nanti tidak fokus mengajar. Pakainya terbuka. Kemudian pertanyaan yang berkenaan topik pembelajaran, ya, tidak cuma di saat kuliah, bisa juga di luar kuliah. Kita diskusi di luar kuliah. Kita lewat apa namanya, di fakultas bisa, di lewat WA, kalau sempat dibaca bisa. Kemudian bentuk alat komunikasi dalam kelas harus keadaan tanpa suara, di silent. Kemudian boleh izin tidak masuk dengan ada surat keterangan sakit, misalnya dari dokter atau yang relevan. Dan boleh izin keluar kelas, ya. Tapi satu-satu, ya, jangan semua keluar. Izin mungkin ke kamar kecil, bergantian keluar. Ya, mahasiswa, ya, jangan sampai plagiat, menyontek. Kalau ketahuan, langsung dapat nilai E. Itu boleh plagiat, ya. Tugas-tugasnya dikerjakan masing-masing. Berkaitan dengan kehadiran, di atas 90%, 90% ke atas, ini akan mendapatkan nilai 5%, tambahan lagi nilai total. Bagi yang mengumpulkan tugas juga, ini tepat waktu dapat tambahan nilai, ya, ada nilai plus-nya 5%. Dan kalau ada melanggar, yang terakhir pelanggaran ini akan diberi sanksi. Langsung atau tidak langsung, bisa ditegur sampai ke nilai, ya. Jadi usahakan tidak melakukan pelanggaran. Ini diantaranya dari bahan bacaan, bisa dibaca-baca. Bisa juga dibaca di classroom-nya kalau bahan bacaan. Materinya sudah ada lengkap di classroom. Ini contoh MOU. Jadi tidak perlu tanda tangan. Kita cuma lihat saja, misalnya kita ada kontrak kuliah, ya, untuk 1 semester ke depan 16 pertemuan. Ini contoh saja kesepakatan kita. Jadi ini untuk kontrak kuliah. Kemudian sedikit saya menyampaikan tentang ini, bagaimana pendidikan kita sekarang, program pembinaan mahasiswa. Jadi kita sekarang ini dalam pendidikan, tujuan pendidikan kita ini adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, ya, mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila dan budaya untuk kepentingan bangsa. Nah, ini sudah terlihat, ya, tujuan pendidikan kita. Jadi bukan cuma memiliki ilmu pengetahuan, berilmu, cakap, kreatif, tapi berakhlak mulia. Ini yang berbentuk merah. Jadi materi saya ini berbasis akhlak mulia, basis karakter, ya. Saya juga menyampaikan tentang karakter supaya kita bisa terbentuk dalam hal pemahaman bahwasanya sikap-sikap kita, akhlak kita yang baik itu begini, sehingga kita perlu diarahkan. Sini bisa kita lihat juga arah strategi pendidikan tinggi. Nah, 2020-2024. Ini banyak, ini materi dari sudah disusun RPJMN. Ada untuk perguruan tinggi, dan perwujudan misinya, pembiayaan pendidikannya, pengembangan keilmuan, berbagai belajar, materi dari Gimana namanya itu? secara umum, ini materi secara umum. Ini kalau kita lihat tantangan peradaban ini, kita ini masyarakat dan industri. Masyarakat kita bisa lihat menuju society 5.0. Kalau industri menuju 4.0, industri 4.0. Kalau kita lihat dari industri ini, industri 1.0 ini masih zaman dulu. Mekanisasi, masih steam power. Industri 2.0 dan ini sudah menggunakan listrik. Industri 3.0 ini komputer, masih 4.0 ini sudah cyber, mesin, robot, menggunakan alat canggih. Nah, ini kita menuju ke arah sini pendidikan kita. Jadi kita perlu melengkapi apa saja untuk menuju industri 4.0 dalam pendidikan. Kalau masyarakat, kita menuju society 5.0
Ini kalau kita lihat Society 1 ini masih zaman dahulu. Hunting Society, masih menggunakan panah. Bisa kan? Society 2 ini masyarakat 2.0, ini masyarakat pertanian agraria. Society 3.0 ini masyarakatnya abad 18, sudah ya, masyarakat industri. Society 4.0 ini secara informasi, masyarakat informasi abad 20, berakhir abad 20. Dan ini Super Smart City, Society 5.0, masyarakat ini 5.0 ini abad 21. Super Smart Society. Nah, ini kita mengarahkan ke sana. Nah, ini kita para milenial ini memiliki tantangan peradaban ke depan ini. Bagaimana data yang diambil tentang milenial, para pemuda, persepsi mereka terhadap dunia di era revolusi 4.0. Ini kita lihat 50% penduduk dunia berusia 30 tahun, para pemuda. Nah, milenial berpendapat bahwa teknologi ini dapat menciptakan lapangan kerja. Jadi jumlahnya 78%. Pemuda yang masih positif melakukan perubahan itu 78%. Pemuda yang mengatakan ya anak-anak teknologi menghancurkan pekerjaan ini 21% ada juga. Nah, kita diarahkan bisa membentuk pemuda-pemuda yang baik ya. Ya. Ini sedikit tentang pendidikannya, tujuan pendidikan dan arah Society 5.0 dan Industri 4.0. Ya, kita bisa arahkan kuliah kita ke arah sana. Kemudian kalau kita lihat materinya ini sudah selesai untuk kuliah. Kalau berbasis adab ini sudah saya bahas tadi. Materinya sama. Ya. Kita sebaiknya dalam belajar juga harus membentuk adab-adab ya untuk karakter. Ini ada 10 adab. Adab dalam menuntut ilmu. Niat, berdoa, ya. Pada adab penuntut ilmu itu ada adab-adabnya. Niat yang pertama, yang kedua berdoa. Jangan lupa berdoa ya sebelum kuliah, sebelum mulai pelajaran. Kemudian mujahadah, berjuang sungguh-sungguh, jauhi maksiat ya. Ini adab-adabnya. Rendah hati, konsentrasi, ya, menyimak, menghafal, ya, mengamalkan, mendakwakan, menyampaikan pada yang lain. Ini 10 adab yang coba diamalkan ya. Karena dengan adab-adab yang baik, ilmu pengetahuan terbentuk, akan terbentuk ya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan karakter. Dengan begitu, student today, kita sekarang mahasiswa, leader tomorrow akan menjadi pemimpin, akan bisa memperbaiki ke depan. Nah, sekarang rusaknya kondisi Indonesia karena cuma ilmu pengetahuan. Dan pemimpin kita kan sarjana, master, doktor. Tetapi karena adab-adabnya tidak dipelajari, karakternya tidak ada, makanya mereka yang kemudian melakukan korupsi, manipulasi, dan data lainnya. Akhirnya kondisi Indonesia seperti ini. Tidak dalam keadaan baik, tidak bisa mandiri segala bidang. Jadi bisa diharapkan ke depan adalah para pemuda. Dan pemuda itu bukan dibekali ilmu pengetahuan, tapi juga adab-adab, harus mengetahui karakter. Dengan karakter itu ya bisa diamalkan, nah, ke depan akan bisa dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, jadi itu saja kuliah kita untuk kuliah pendahuluan. Nah, untuk kemudian kita pertemuan berikutnya lain kita akan masuk pada materi. Ya, jadi sekarang kita absen dulu. Untuk rekaman saya matikan dulu. Akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim.